Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa, amma ba'du. Para kiai, para ulama, para guru yang kami muliakan, pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita dijadikan Allah sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah, sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau itu memiliki keagungan, memiliki kemuliaan yang melebihi daripada para nabi sebelumnya. Pun demikian kita umatnya, karena Rasul dimuliakan melebihi Rasul lainnya, maka kita pun umatnya diberikan oleh Allah kelebihan, kemuliaan melebihi umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu ma la yu'ta ahadun minal anbiya." Qulna liman ya Rasulullah ma huwa? Aku diberikan oleh Allah 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadisnya tersebut, sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasul, "Nusirtu birru'bi." Yang pertama, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wibawa, haibah, sehingga dimenangkan dalam melawan musuh. Yang kedua kata Rasul, wa u'tiyat mafatihal ardi. Aku diberikan anak kuncinya dunia. Wa summiyat Ahmada. Yang ketiga, aku diberikan nama khusus Ahmad. Yang keempat kata Nabi, wa ju'ilat turabu li tahuran. Dijadikan bumi ini sebagai tempat untuk aku dan umatku bersuci. Dan yang kelima kata Nabi, wa ju'ilat ummati khairul umam. Dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelima kemuliaan ini yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa Rasul itu diberikan oleh Allah kemenangan dalam setiap perang melawan musuh. Kita lihat dalam sejarah para ulama, generasi-generasi salafus salih, ketika menjelaskan tentang hebatnya Rasulullah, gagahnya Rasulullah di medan perang. Walaupun memang dalam sejarah didapati Rasul tanggal giginya, Rasul pernah patah tulang, bahkan berdarah di pelipisnya. Namun Rasul ketika berperang tidak pernah terkalahkan. Perang Badar itu 300 orang melawan 1000 orang. Dan kita dapati bahwa sahabat dengan Rasulullah itu dimenangkan oleh Allah. Kemudian pada perang Uhud, kenapa para sahabat sempat melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan kekalahan? Karena para sahabat itu tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti arahan Nabi. Kata Rasul, hai sahabat yang menggunakan panah, pasukan pemanah, diam saja di sini, jangan ke bawah. Namun ketika Rasul berlalu,
melihat musuh lari tunggang langgang, meninggalkan harta rampasan, sahabat yang ditugaskan Rasul untuk menjaga perbatasan ini, yang pasukan pemanah, melihat bahwa di bawah gunung ini ada harta rampasan. Mereka kira sudah menang dan harta itu bisa diambil. Maka ketika mereka turun mengambil barang-barang harta rampasan perang, musuh mengintai dari belakang. Akhirnya musuh menyerang sehingga banyak sahabat yang gugur, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ta'ala syahid. Namun pemirsa, di mana saja berada, Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah keistimewaan. Apa? Nusirtu birru'bi. Rasul dimenangkan dalam setiap peperangan. Kalau kita melihat keadaan kita hari ini, terutama saudara kita yang ada di Palestina, mereka dibombardir, mereka diperangi dengan sangat sadis oleh Zionis Israel, karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita kembali kepada aturan agama, minimal kita sebagai umat Islam yang ada di sini ikut terenyuh hati kita, merasakan sakitnya apa yang diderita oleh saudara kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah saudara kita yang ada di Palestina dan di negara-negara lainnya yang dizalimi oleh orang kafir akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci daripada kemenangan adalah kembali kepada aturan agama. Pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah adalah wa u'tiyat mafatihal ardi. Diberikan anak kuncinya dunia. Ini Rasulullah. Jadi Rasul itu sudah diberikan oleh Allah anak kunci daripada dunia ini. Artinya ketika Rasul meminta apapun dari urusan dunia, entah itu harta, tahta, wanita, pasti diberikan Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah tidak meminta urusan dunia. Rasul adalah panutan hidup kita. Rasul adalah jalan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana sifatnya Rasulullah memiliki rauf rahim, memiliki sifat pengasih dan penyayang. Meskipun Rasulullah SAW mendapati sahabat yang di awal-awal Islam itu berdiri, di awal-awal Islam itu berkembang, banyak sahabat yang dizalimi, Khabbab bin Al-A'rad, kemudian sahabat Bilal bin Rabah. Namun Rasul tidak mendoakan agar sahabat tadi bisa selamat daripada siksa mereka, tidak. Namun Rasul mendoakan agar mereka sabar dan diberikan kabar gembira tentang syurga. Makanya Rasulullah SAW itu adalah panutan hidup kita. Meskipun diberikan anak kunci dunia ini, namun tidak serta-merta Rasulullah berdoa untuk meminta dunia. Terlebih ketika Rasulullah SAW kita dapati 3 hari 3 malam Rasul mengganjal perutnya dengan batu. Itu kan apa? Rasul bukan menginginkan kebahagiaan dunia yang fana ini, namun Rasul menginginkan keselamatan buat umatnya di hari kiamat nanti. Ini keistimewaan Rasulullah yang kedua. Kemudian pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Rasulullah SAW diberikan keistimewaan wasumiyat Ahmada, yakni diberikan nama khusus Ahmad. Ini tidak diberikan kepada seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad. 124.000 nabi tidak ada yang namanya Ahmad atau Muhammad, khusus Nabi Muhammad. Makanya ketika Rasul lahir itu, paman-paman Nabi bertanya kepada Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, ya, kenapa diberi nama Muhammad? Maka Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, ini menyebut bahwa ini merupakan ilham, merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disepakati oleh kakek Nabi maupun ibunda Nabi, Sayyidah Aminah. Diberikan nama spesial, yakni orang yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, pemirsa di mana saja berada, keutamaan, kemuliaan yang berikutnya yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waju'ilat turabu li tahuran. Dijadikan dunia ini, bumi ini, tempat untuk bersuci.
Inilah kemurahan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat syariat yang diberikan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad, itu berbeda jauh. Kita dapati bahwa syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu sangat berat, sulit. Untuk syariatnya Nabi Muhammad itu sangat ringan. Dalam kitab Syaraful Ummah dijelaskan bahwa ketika umat dulu itu ingin bersuci, di badannya ada najis, maka badannya tadi tidak bisa dibersihkan dengan tanah, tidak bisa dibersihkan dengan air, harus dicongkel. Itu kalau najis terkena tanah, terkena kulit. Demikian pula ketika najis itu sampai kepada baju mereka, baik itu di baju maupun di celana, maka bajunya tadi tidak bisa dibersihkan dengan air, tidak bisa dibersihkan dengan tanah, harus dipotong dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara syariat, syariat umat Nabi Muhammad itu lebih ringan dibandingkan syariat sebelumnya. Ketika istri mereka sedang haid, sedang datang bulan, maka istri itu harus dipisahkan. Ibarat COVID itu harus isolasi, dijauhkan, tidak boleh makan bareng, tidak boleh minum bareng, tidak boleh tidur bareng dengan suami dan anak mereka. Kudu diisolasi, diungsikan. Namun untuk umat Nabi Muhammad, ketika istrinya sedang datang bulan, masih bisa makan bareng, masih bisa tidur bareng, yang penting tidak berhubungan badan. Inilah syariat Nabi Muhammad lebih ringan dibandingkan syariat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, waju'ilat tahura waju'ilat turabu li tahuran. Dijadikan bumi ini tempat untuk bersuci bagi aku dan umatku. Ma'asyiral muslimin, pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Nabi sabdakan waju'ilat ummati khairul umam. Dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik, yang melebihi umat-umat sebelumnya. Padahal kita dapati bahwa bicara umur kita pendek. Bicara ibadah kita paling malas. Kalau bicara ibadahnya umat terdahulu, contoh umatnya Bani Israel, itu ibadah mereka ada yang sampai 350 tahun. Ada yang sampai 900 tahun. Itu ibadahnya. Subhanallah. Namun mereka tidak disebut umat terbaik. Namun kita umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek, ibadahnya malas, dosanya banyak, namun diberikan keistimewaan oleh Allah sebagai khair ummah. Apa sebabnya? Karena jalannya kita harus mengikuti jalan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Allah berfirman dalam Al-Qur'an, katakan oleh wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah satu jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ilallah, yakni mengajak manusia taat kepada Allah. Kenapa harus kata kalimat ad'u ilallah? Karena umat Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan oleh Allah karena dakwahnya. Dalam ayat lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Kalian harus mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar dan beriman kepada Allah. Jadi syarat mutlak untuk mendapatkan khair ummah ini adalah dia harus berdakwah. Dia harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Namun dakwah di sini harus dengan kalimat yang baik. Tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki. Ya, kita harus memiliki sifat wasatiyah. Harus memiliki sifat yang tasammuh, harus memiliki daripada dakwah dengan lemah lembut, tidak boleh mencaci maki. Kita dakwah kebaikan dengan cara yang baik, kita mencegah kemungkaran juga dengan cara yang baik. Inilah akhlaknya Rasulullah dan umatnya Rasul demikian. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan sebagai umat yang terbaik. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya tadi yang saya sampaikan di awal di surah Yusuf, hadhihi sabili ad'u ilallah, ini tugas kita, kata Nabi, tugas umatku dan aku, yakni mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ana tugasku
wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti aku. Jadi kalau hari ini kita mengikuti Nabi, maka tugas Nabi adalah dakwah, mengajak manusia untuk berbuat baik, mencegah manusia dari perbuatan munkar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya buat al-fakir, umumnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.